Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak bunda yang solih dan solihah? Bunda berharap Ananda semuanya dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Alhamdulillah, pada hari ini kita lanjutkan kembali ya pelajaran tematik kita, yaitu tentang keluarga besarku. Untuk memulai pelajaran hari ini, mari kita sama-sama berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Keluarga besarku. Ayo mengamati. Nina senang berkumpul bersama keluarga besarnya. Setiap orang mempunyai keluarga besar. Keluarga besar adalah keluarga inti ditambah sanak saudara. Misalnya nenek, kakek, paman, bibi, dan sepupu. Siapa saja anggota keluarga besarmu? Coba ceritakan kepada temanmu. Nah, anak-anak bunda, ini adalah gambar keluarga besarnya Nina, ya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang keluarga inti. Keluarga inti yaitu siapa saja? Ada ayah, ibu, dan anak. Nah, sedangkan keluarga besar yaitu keluarga inti ditambah dengan sanak saudara. Siapa saja sanak saudara? Nah, kita lihat di sini. Sanak saudara yaitu ada paman ya. Ada bibi, kakek, nenek, dan sepupu. Ini adalah sanak saudara. Jadi ya, semuanya ada ayah, ibu, anak, paman, kakek, bibi, nenek, dan sepupu. Ini disebut dengan keluarga besar. Keluarga besar Nina hidup rukun. Setiap sebulan sekali, keluarga besar Nina mengadakan pertemuan keluarga. Kali ini, pertemuan keluarga diadakan di rumah paman. Nina dan Adi merasa senang. Mereka dapat bertemu dengan sepupu dan anggota keluarga lainnya. Nah, perhatikan di gambar ya. Ini Nina dan Adi sedang bermain dengan sepupu. Sepupu itu siapa ya, Nak ya? Sepupu itu adalah anak dari paman atau bibi kita, ya. Jadi, anak dari paman dan bibi kita itu kita sebut dengan sepupu. Nah, anak-anak, sekarang kita lanjutkan mengamati contoh anggota keluarga besar, ya. Sekarang kita amati gambar yang pertama. Di sini ada gambar ayah, ya. Ayah ini adalah orang tua kita yang laki-laki, ya. Jadi orang tua laki-laki itu disebut dengan ayah. Kemudian ada gambar ibu. Ibu ini adalah orang tua yang perempuan, ya. Orang tua kita yang perempuan itu disebut dengan ibu. Ibu adalah orang yang telah melahirkan kita ke dunia ini. Selanjutnya ada gambar kakek. Kakek ini adalah orang tua laki-laki dari ayah atau ibu kita. Ya. Jadi kakek adalah orang tua laki-laki dari ayah atau ibu kita. Kemudian ada gambar nenek. Nenek adalah orang tua perempuan dari ayah atau ibu kita. Ya, nenek adalah orang tua perempuan dari ayah atau ibu kita. Selanjutnya ada gambar paman. Paman ini adalah saudara laki-laki dari ayah atau ibu kita. Ya, ayah dan ibu kita itu punya saudara laki-laki, maka kita menyebutnya paman. Terakhir ada bibi. Bibi adalah
saudara perempuan dari ayah atau ibu kita. Ya. Mungkin pada setiap daerah itu ada perbedaan masing-masing pada panggilannya, ya. Contoh misalnya pada kakek, ada yang panggil eyang kakung, ya. Ada yang mungkin panggil opa, eyang, ya. Begitupun pada paman misalnya, ada yang panggil om, misalnya bibi, ada yang panggil tante, mungkin nenek, ya. Ada yang panggil oma, ya. Banyak sekali panggilan-panggilan pada setiap daerah masing-masing itu biasanya berbeda. Nah, sekarang kita perhatikan gambar berikut ya. Nah, di sini Nina dan Adi sedang bermain lompat tali bersama sepupunya. Lompat tali itu sangat menyenangkan. Bermain lompat tali juga dapat menyehatkan tubuh. Nina dan Adi merasa senang dapat bermain bersama saudara sepupunya ya. Nah, bagaimana cara bermain lompat tali? Cara bermainnya sangat sederhana, Nak. Ananda cukup siapkan tali anyaman karet, kemudian kalian bergantianlah memegang tali karet itu. Nah, kalau sudah, kalian lompatilah tali anyaman karet itu dengan ketinggian tertentu. Ya, lihat pada gambar. Nah, jika anak-anak berhasil, anak-anak tetap menjadi pelompat. Tapi jika kaki anak bunda terjelat tali, maka anak-anak bunda harus menjadi pemegang tali. Sekarang kita perhatikan urutan ketinggian tali pada gambar berikut. Ada gambar 1, 2, 3, dan 4. Pada gambar 1, perhatikan anak bunda urutan talinya, ketinggian talinya ya. Ketinggian talinya itu sangat pendek ya, sangat rendah sekali ya, ada di lutut sepupunya Nina. Kemudian agak meninggi sedikit ya. Yang ketiga semakin meninggi di dada ya. Kemudian yang keempat itu di kepala ya. Jadi begitu permainannya, mulai dari rendah sampai ke tinggi. Nah, dari permainan ini kita dapat menyimpulkan ya bahwa bermain tali ya itu dimulai dari urutan tertinggi ya, urutan terendah sampai urutan tertinggi. Baik anak-anak bunda, sekarang kita lanjutkan ya. Ayo mengamati. Nina, Rina, dan Deli bermain lompat jauh. Anak yang melompat paling jauh menjadi pemenang. Mereka menghitung jarak jauhnya lompatan dengan langkah kaki. Mengukur dengan langkah kaki adalah salah satu cara mengukur panjang. Langkah kaki termasuk satuan panjang tidak baku. Anak-anak bunda dapat menggunakan anggota tubuh kalian untuk mengukur panjang dengan satuan tidak baku. Misalnya sebagai berikut. Sekarang anak-anak perhatikan. Nah, di sini ada beberapa contoh ya pengukuran panjang benda dengan satuan tidak baku. Nah, yang pertama ini adalah depa ya. Depa yaitu kita melentangkan kedua tangan kita ya, ini namanya depa ya, kedua tangan kita dilentangkan. Kemudian yang kedua jengkal. Nah, jengkal ini yaitu kita mengukur menggunakan telapak tangan kita ya, kita gunakan salah satu saja, misalnya menggunakan telapak tangan kanan atau tangan kiri kita. Lihat pada gambar ya. Jengkal itu mengukur menggunakan telapak tangan dari jempol sampai kelingking. Nah, kita lebarkan. Ini namanya jengkal. Kemudian yang ketiga yaitu mengukur dengan hasta ya, namanya hasta, yaitu mengukur dari ujung jari sampai ke siku ya. Perhatikan di gambar, mengukur dari ujung jari sampai ke siku kita itu disebut dengan hasta.
Selanjutnya kita bisa juga menggunakan ya langkah kaki ya, menggunakan tali maupun telapak kaki. Nah, untuk lebih jelasnya anak-anak Bunda silakan buka buku tema D-nya di halaman 61. Nah, perhatikan ya pada gambar ya, ini ada contoh pengukuran panjang menggunakan satuan tidak baku ya. Nah, di sini ada gambar papan tulis ya. Nina sedang mengukur papan tulis menggunakan depa. Nah, ya, lihat ada berapa depa? 1, 2 ya. 2 depa. Berarti panjang papan tulisnya ada 2 depa. Kemudian ada juga menggunakan jengkal. Lihat di gambar buku di sebelah kanannya ya. Buku ini panjangnya adalah 2 jengkal. Oke. Demikian anak-anak Bunda yang dapat Bunda sampaikan untuk materi kita hari ini. Lebih dan kurangnya Bunda minta maaf kepada Allah, Bunda mohon ampun. Mudah-mudahan anak-anak Bunda dapat memahami dan dapat menerima dengan baik apa yang sudah Bunda jelaskan untuk pembelajaran pada hari ini. Jika memang ada yang masih belum jelas atau kurang paham, boleh ditanyakan ke Bunda ya. Untuk tugas anak-anak di rumah, silakan kerjakan. Ayo berlatih halaman 58 sampai 59 ya, nomor 1 dan 2 saja. Kemudian halaman nomor 63 nomor 2-nya saja. Oke, anak-anak Bunda, kita tutup sama-sama pelajaran hari ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.